Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah raya. Segmen lain dalam ibadah raya tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hadir secara onsite di ibadah raya 1 pukul 6 pagi dan ibadah raya 2 pukul 4 sore di Main Hall GPDI Elohim Sidoarjo. Baik, saya berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah luput dari penghakiman. Luput dari penghakiman. Saudara, Matius pasal 24. Matius 24 ayat 36 mulai sampai ayat 39. Saudara menyimak saya bacakan. Ini ayat yang sudah sangat-sangat terkenal. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Bapak Ibu, pertanyaannya begini saudara, yang saya kepingin ajukan pada pagi hari ini kepada saudara, apakah dunia yang saudara tinggali ini saudara benar-benar akan berakhir? Ini pertanyaan klasik. Apakah benar-benar dunia yang saudara tinggali sampai sekarang ini sudah sampai tahun 2025 ada satu saat akan berakhir, akan mencapai kesudahannya? Itu pertanyaan saya. Nah, banyak orang percaya bahwa sebagian besar kita, khususnya mereka mungkin yang masih muda saudara, masih tetap akan hidup untuk melihat peristiwa akhir zaman ini. Untuk melihat dan mengalami saudara soal kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Dia akan datang sebagai raja di atas segala raja untuk menghakimi, untuk menjatuhkan penghukuman, saudara. Ya, dan saya nggak tahu, saya punya kerinduan seperti itu. Ya, saya berharap bahwa umur panjang masih diberikan Tuhan kepada saya sehingga saya bisa hidup saudara, boleh melihat dan tubuhku diubahkan bersama dengan saudara yang menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Ya, nah sebuah survei di Amerika itu menunjukkan bahwa setengah dari seluruh orang Amerika katanya saudara percaya bahwa perang nuklir itu akan terjadi pada masa hidup mereka. Ya, jadi nggak perlu tunggu lama, akan terjadi di masa kehidupan mereka. Ya, katanya saya coba searching saudara, katanya saudara dibutuhkan sekitar 100 bom nuklir yang ada saat ini untuk menjadikan separuh bola bumi ini, ya, belahan bumi utara itu boleh masuk ke dalam satu keadaan yang hancur luluh, mengalami musim dingin nuklir saudara, dan membakar sepertiga dari populasi manusia dan membuat manusia itu saudara atau seluruh bumi itu diliputi kegelapan, diselimuti kegelapan. Itu 100 bom nuklir kalau diledakkan bersama-sama. Dan saudara tahu ada berapa bom nuklir yang disiapkan manusia? Saudara, ada 12.400 hulu ledak nuklir. Berapa persennya saya sudah cukup untuk membuat porak-poranda dunia ini saudara. Ya, dan seorang ilmuwan Jerman baru-baru ini berkata saudara bahwa kita sekarang atau umat manusia sekarang memiliki kemampuan untuk menghancurkan dirinya sendiri di seluruh muka bumi ini dengan persenjataan yang mereka punya. Tetapi tahukah saudara bahwa, ini yang saya mau katakan, tahukah saudara bahwa Alkitab tidak mengajarkan bahwa dunia ini akan benar-benar berakhir. Ya, perhatikan ini. Alkitab tidak mengajar bahwa dunia ini akan benar-benar the end atau benar-benar berakhir. Yang diajarkan oleh Alkitab, perhatikan, adalah zaman akan berakhir. Ada satu zaman yang akan berakhir dan kita tahu saudara, sejak ketuangan Roh Kudus ya sampai nanti Yesus datang pada kali yang kedua, itu ya zaman yang disebut sebagai zaman kasih karunia, zaman anugerah,
zaman 2000 tahun saudara, atau disebut juga zaman gereja. Jadi saya percaya saudara, zaman Roh Kudus ini yang selama 2000 tahun sejak Yesus naik ke sorga, sejak ketuaan Roh Kudus, akan digantikan oleh satu zaman yang baru, masih di bumi yang sama. Ya. Jadi saudara, sekali lagi saudara, Alkitab tidak mengajarkan bahwa dunia akan benar-benar berakhir, tapi yang akan terjadi adalah suatu zaman akan berakhir. Zaman kasih karunia, zaman Roh Kudus, atau zaman gereja akan diganti dengan sebuah zaman yang baru yang akan datang, seperti saudara ganti dari mobil lama nuker ke mobil yang baru, begitu saudara. Tuhan akan menukar sistem dunia ini yang sudah penuh dengan segala kerusakan, sistem dunia yang penuh dengan kejahatan, dengan satu zaman yang baru, masih di bumi yang zaman ini. Zaman yang baru itu yang saya sebut sebagai zaman kerajaan Allah. Dan zaman yang baru itulah yang akan bertahan saudara selama-lamanya nanti, masuk ke langit dan bumi baru, Bapak Ibu. Sekarang kita kembali kepada Alkitab. Di perjanjian baru Bapak Ibu, yang namanya kelahiran baru itu disebutkan mungkin sekitar 9 kali kelahiran baru, ya. Pertobatan lebih banyak, 70 kali disebutkan di dalam perjanjian baru. Baptisan ada sekitar 20 kali, ya, disebutkan di perjanjian baru, ya. Tetapi tentang kedatangan Yesus, saudara mau tahu berapa kali disinggung atau disebutkan? 380 kali, saudara. Jadi yang pasti kedatangan Yesus disebutkan berkali-kali. Ya, sangat banyak disebutkan di dalam perjanjian baru, bahkan lebih banyak daripada kedatangan Yesus yang pertama, saudara. Nah, tadi kita sudah baca, Yesus berkata bahwa sebagaimana pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Anak Manusia. Bapak Ibu, kita sudah mengerti ya gambaran tentang kultur budaya pada zaman Nuh dijelaskan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, saudara boleh baca sendiri. Saya cuma kutip-kutip saja. Dalam Kejadian pasal 6 dikatakan bahwa pada masa itu manusia dipenuhi dengan kejahatan. Manusia dikatakan pikirannya itu hanya berisi pikiran yang jahat dan keinginan yang jahat. Dan dunia pada zaman Nuh itu sudah budaya dunia pada zaman Nuh penuh dengan kekerasan, penuh dengan korupsi, ya, dan setiap manusia sudah pikirannya cenderung kepada kejahatan. Nah, bukankah gambaran yang saya sudah katakan tadi ya tidak banyak beda dengan apa yang sudah sedang lihat di sekitar saudara sekarang ini, saudara. Ya, bukankah itu terdengar seperti dunia kita saat ini? Berita yang kita lihat, saudara, entah lewat HP, entah lewat news, dimanapun sekarang menampilkan begitu banyak kekerasan, begitu banyak kejahatan. Berita setiap hari dipenuhi dengan berita tentang pemerkosaan, berita tentang pembunuhan, berita tentang perampokan, dan berbagai macam kejahatan lainnya, saudara. Kita tidak bisa menghindari, saudara, pikiran kita dipenuhi oleh semua itu, dan akibatnya mungkin ya banyak orang jadi takut. Banyak orang menjadi takut karena melihat situasi yang digambarkan, yang sehari-hari kita bisa melihat itu. Dan kita sudah terlalu biasa, tetapi sebenarnya sudah ada banyak orang di balik semua berita-berita yang mereka dengar, ada keciutan dalam hati mereka, ada ketakutan dalam hati mereka, saudara. Nah, pada zaman Nuh kita tahu pernikahan atau perkawinan itu disalahgunakan, Alkitab katakan. Penyimpangan seksual itu terjadi di mana-mana. Kekerasan menjadi bahagian daripada kehidupan sehari-hari saudara orang-orang yang hidup pada zaman Nuh. Nah, perhatikan, dunia zaman Nuh hancur oleh karena kejahatan mereka, sama seperti dunia kita hari ini. Ya. Dan dunia pada zaman Nuh, perhatikan, berada di bawah ancaman penghakiman Tuhan. Kita sudah baca tadi. Dunia pada zaman Nuh ribuan tahun yang lalu, saudara, berada di bawah ancaman penghakiman Tuhan. Nah, Tuhan berkata, aku akan menghakimi, di dalam Kejadian pasal 6. Aku akan menghakimi generasi ini, generasi pada zaman Nuh.
Ya, Tuhan berkata, aku akan menghakimi dunia, aku akan menurunkan hujan selama 40 hari dan 40 malam, dan aku akan memusnahkan manusia di seluruh muka bumi ini yang aku sudah ciptakan. Kenapa? Mereka sudah menjadi terlalu jahat. Dan setelah pemusnahan itu, aku akan memulaikan sesuatu yang baru, Bapak Ibu. Tetapi, ada tetapinya. Di tengah semua kebejatan dan kekerasan dan penyimpangan moral pada zaman Nuh, Tuhan melihat ada satu orang yang hidup benar, yang hidup berbeda dari kultur budaya pada zamannya. Ya, itulah yang kita sudah sebut, ya, ini sudah kita kenal dari zaman sekolah minggu, ya, yaitu Nuh. Nuh, perhatikan, ya. Nuh berani hidup menurut kehendak Tuhan. Nuh itu adalah seorang yang percaya. Nuh adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. Dan saya mau bilang begini, saudara, iman yang sejati itu akan tercermin dalam gaya hidup seseorang. Iman saudara yang sungguh-sungguh kepada Kristus akan tercermin di dalam gaya hidup saudara. Ya, kita bisa punya KTP dengan laber agama Kristen, Pentakosta lagi saudara, ya. Tetapi saudara, itu tidak ada gunanya kalau gaya hidup saudara tidak mencerminkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Sebab saudara, saya katakan sekali lagi bahwa iman yang sejati tercermin dari gaya kehidupan kita, dan itu juga kita lihat dalam kehidupan Nuh, ya. Nuh hidup dengan disiplin, Bapak Ibu. Nuh adalah seorang yang saya boleh katakan berintegritas secara moral. Nuh adalah seorang yang menyembah Tuhan, dia bangun mezbah, saudara. Nuh adalah seorang yang berani melawan arus. Dia berdiri sendiri dan tidak mau mengikuti arus budaya dunia pada zaman itu yang jahat sama sekali, Bapak Ibu. Ya, dan saudara perlu mengerti bahwa orang-orang pada zaman Nuh mentertawakan Nuh jadi bahan mocking, jadi bahan tertawaan, jadi bahan ejekan di tempat pekerjaannya, Bapak Ibu. Ya, mereka mungkin mencemoohkan Nuh di dalam pergaulan sosial yang ada pada saat itu, saudara. Nuh jadi bahan ejekan. Tetangga-tetangganya dan teman-teman Nuh mengejek Nuh, ya, karena mereka tidak mengerti gaya hidup Nuh. Mereka tidak mengerti diri Nuh. Mereka menganggap Nuh itu orang aneh, ya. Karena Nuh setiap hari dikatakan waktu dia mempersiapkan bahtera itu, dia kerjaannya selain mempersiapkan bahtera, dia berkhotbah. Dia berbicara tentang Tuhan. Dialah seorang yang berdoa dan dia percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas dunia ini. Dan Alkitab dalam surat Ibrani bilang begini, saudara, ya. Perhatikan ini, dalam surat Ibrani dikatakan karena iman, dalam Ibrani 11, ya. Karena iman Nuh diperingatkan, ya, atau dinasehati oleh Tuhan tentang hal-hal yang belum kelihatan. Lalu dengan takut dan taat dia mempersiapkan sebuah bahtera. Itu kata penulis surat Ibrani 11, ya. Sekali lagi, karena iman Nuh, karena diperingatkan atau dalam terjemahan aslinya dinasehati oleh Tuhan tentang hal-hal yang belum kelihatan, yang belum jadi, ya, soal air bah, ya, itu belum kelihatan, belum jadi. Lantas apa dampaknya? Karena Tuhan bicara kepada Nuh, Nuh, aku akan datang menghancurkan budaya dunia yang jahat ini, ya. Maka Nuh dikatakan dengan takut dan taat mempersiapkan sebuah bahtera. Dan Tuhan berkata, aku akan mengirimkan air bah Nuh, tapi aku harus menyelamatkan engkau Nuh, sebab engkau yang kulihat satu-satunya yang hidup benar di atas muka bumi ini. Ya. Saudara, begini, Tuhan tidak bisa menghakimi orang yang hidup bagi dia. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak mungkin menghukum orang yang hidup bagi Tuhan. Seseorang yang telah datang kepada Yesus Kristus yang tersalib itu,
yang dosanya sudah diampuni Bapak Ibu, dan yang hidup bagi Kristus, saya mau katakan, tidak akan dihakimi, tidak akan mengalami penghukuman itu. Ya, Roma 8 ayat 1 bilang begini, saya bacakan Roma 8 ayat 1, sebab sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi, kalau saudara ada dalam Kristus, saudara tidak akan berdiri di hadapan penghakiman yang terakhir itu. Kalau saudara berada di dalam Kristus, oleh karena iman saudara ditransfer, ya, disucikan dan dipindahkan, saudara masuk di dalam Kristus, maka tidak ada lagi penghukuman. Saudara tidak akan berdiri di hadapan kursi penghakiman terakhir kalau Yesus datang pada kali yang kedua. Jadi kuncinya saudara, kita harus ada di dalam Kristus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi saudara harus tetap memelihara hidupmu di dalam Kristus. Itulah satu-satunya perlindungan yang sejati menghadapi akhir zaman ini. Nah, karena Nuh tidak bisa dihakimi, maka Tuhan bilang begini, aku harus menemukan cara untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Saudara, jadi satu hari Tuhan datang kepada Nuh dan berkata, Nuh, aku akan menghancurkan dunia ini, dan aku akan memulai kembali sesuatu yang baru setelah dunia aku gulung habis dengan air bah. Ya. Nah, aku ingin engkau, Nuh, membangun sebuah kapal besar, sebuah bahtera. Ya, bangunannya haruslah dari kayu gofir, katanya kapal itu lapisi dalam dan luarnya dengan ter supaya jangan bocor. Buat panjang itu, saya sudah hitung-hitung, sudah panjangnya bahtera itu 135 meter, saudara. Kemudian tingginya 13,5 meter, saudara, lebarnya 22,5 meter, ya, dan buat 3 tingkat, ya, ada 1 jendela dan ada 1 pintu. Mulai bangun dari sekarang, Nuh. Itu perintah Tuhan. Coba saudara bayangkan Bapak Ibu, ya. Coba saudara bayangkan bagaimana orang-orang akan mentertawakan Nuh ini. Dia membangun sebuah kapal yang boleh saya katakan, ya, kapal sebesar kapal pesiar, saudara. Pernah lihat kapal pesiar yang merapat mungkin di Tanjung Perak atau Tanjung Priok? Saya pernah melihat kapal pesiar besar yang merapat di Singapura. Wah, begitu besar, saudara. Kurang lebih seperti itu. Dapat saudara bayangkan, saudara, ya, ada seseorang yang membangun sebuah kapal sebesar kapal pesiar modern, tapi di gurun pasir. Di gurun pasir, bukan di pinggir laut, saudara. Di tempat yang tidak ada air. Tapi ini kan perintah Tuhan. Dan hebatnya Nuh tetap taat kepada Tuhan. Nuh dan keluarganya, saya nggak tahu apakah Nuh juga nyewa. Saya nggak tahu ya, ini cuma spekulasi saja. Ya, apakah, sebab ini kan pekerjaan besar, saudara. Ya, apakah Nuh dengan keluarganya, anak mantunya, anak lakinya, istrinya dan sebagainya bangun, mereka cuma 8 orang. Mungkin mereka juga sewa orang-orang di luar, ya. Walaupun orang-orang di luar itu akhirnya, ya, kadang mau cari duit aja, mereka tidak percaya kepada berita yang disampaikan Nuh bahwa Tuhan akan menghancurkan bumi ini. Yang diselamatkan cuma 8 orang saja, saudara. Ya, tetapi saudara, jadi mereka mulai membangun bahtera itu. Nah, saya coba menggambarkan, kalau sudah pergi ke Amerika, ada seorang Kristen dengan dana besar bikin replika dari bahtera Nuh. Ya, diperkirakan mereka pakai tenaga ahli dengan hitung-hitungan ahli, dan sudah bisa kunjungi itu sekarang di daerah mana saja. Itu betul-betul persis seperti bahtera Nuh dan sudah bisa masuk ke dalamnya. Jadi saya cuma ngebayangin bahwa Nuh mulai membangun bahtera itu di tempat yang kering kerontang, saudara, padang pasir barangkali. Dan saya membayangkan bahwa bahtera itu menjadi daya tarik wisata. Jadi daya tarik wisata besar, kayak Disneyland zaman itu. Orang-orang mungkin datang, saudara, mau lihat ada orang gila yang bangun kapal besar di tengah daratan yang kering. Satu-satunya dasar yang Nuh miliki, yang membuat dia membangunkan bahtera seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, satu-satunya dasar adalah cuma firman Tuhan toh.
Cuma itu saja, dia sudah ketemu Tuhan, Tuhan bicara kepada dia, aku akan menghancurkan bumi ini, jadi aku tidak bisa, engkau tidak akan dihukumkan sebab engkau mendapat kasih karunia di hadapan hadratku, jadi aku mau engkau buat bahtera. Cukup perkataan itu, saudara. Nuh taat. Jadi Nuh cuma memiliki firman Tuhan, itu saja. Dan hari ini saya mau bilang begini Bapak Ibu, saudara dan saya juga memiliki Alkitab ini. Nuh waktu itu belum ada kayak begini, saudara. Kita sekarang sudah mempunyai Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Semuanya berisi ya firman Allah, saudara. Ya, dengan lengkap kita sudah mengerti. Nah, saudara dan saya memiliki firman Tuhan yang juga di dalamnya menubuatkan bahwa akan datang satu saat penghakiman atas dunia ini. Jadi secara posisi saudara dan saya sama seperti Nuh. Kita cuma punya firman Allah. Bahwa Tuhan menubuatkan bahwa tidak lama lagi aku akan datang sama seperti sama Nuh. Budaya sama Nuh dihancurkan oleh air bah. Aku akan datang lagi. Kali ini bukan dengan air bah, tapi dunia akan dihancurkan dengan api, saudara. Kita tahu dari mana? Bukan apa kata orang, tapi dari firman Tuhan, itu pertama-tama sumber kita. Ya, jadi hari ini saudara memiliki firman Tuhan yang telah menubuatkan bahwa akan ada penghakiman atas dunia ini. Tetapi saya mau bilang begini, firman Tuhan ini bukan satu-satunya, selain firman Tuhan, ada saya sebutkan, kita juga memiliki bukti-bukti ilmiah yang disampaikan oleh orang-orang pintar. Ya, yang disampaikan mungkin juga oleh para pemimpin dunia bahwa kehancuran dunia bisa terjadi. Ini bukan apa ya, mereka bukan orang kenal Tuhan. Mereka orang-orang pintar ya, yang melihat keadaan dunia ini, saudara, yang jadi concern dan mereka katakan dunia menuju kehancurannya. Jadi kita punya firman Tuhan mengatakan demikian, tapi kita juga punya bukti-bukti dari luar sana. Ya saya berikan mungkin saudara. Dan ini peringatan dari banyak ilmuwan dan banyak pemimpin dunia, dan orang-orang diliputi ketakutan karena pandangan-pandangan ini. Ya, saya coba cari nomor satu yang ditakutkan oleh ini bukan oleh orang Kristen, oleh orang-orang pintar di luar sana yang sama sekali tidak kenal Tuhan. Tapi mereka takut bahwa yang pertama ada perubahan iklim yang ekstrim yang akan terjadi. Ya. Saudara sudah mengenal tentang pemanasan global dan peningkatan gas rumah kaca, saudara, yang menyebabkan kenaikan suhu rata-rata bumi itu meningkat, dan itu akan mengakibatkan pencairan es di kutub sana, saudara, yang akan meningkatkan permukaan air laut yang dapat menenggelamkan kota-kota di pesisir. Cuaca ekstrim, ada badai besar, ada kekeringan panjang, ada kebakaran hutan sebagai akibat dari perubahan iklim yang ekstrim. Ini yang pertama. Ini kata orang pintar. Hal yang kedua adalah bencana dari luar angkasa. Bencana dari luar angkasa. Saudara, apa yang dimaksudkan bencana dari luar angkasa yang ditakuti oleh para orang pintar ini? Yaitu ada asteroid, sudah tahu ya, asteroid seperti batu begitu ya, batu besar ya, yang ukurannya mungkin ya ada yang kecil ada yang besar, yang nyelonong kesasar menuju bumi, dan kalau nimpa habis gitu. Sebab ini pernah kejadian ya. Nah saudara, saya cuma kutip saja, saya pernah sampaikan ini juga di pria Yahuda. Ya, ilmuwan NASA sedang mengawasi satu asteroid yang baru ditemukan, yang berpotensi, ya garis bawah ini, berpotensi menabrak bumi kita ini, yang dikasih nama asteroid tersebut ya 2024 YR4. Artinya ini asteroid baru ditemukan bulan Desember, kalau nggak salah ya, Desember tahun lalu. Jadi baru, saudara. Baru ketemu, saudara. Nah, waktu dihitung-hitung pergerakannya, diperkirakan, bukan mau nakut-nakut itu, ini bukan kata saya, diperkirakan berpotensi menabrak bumi di Desember 2032. Nah, 2032, saudara. Ya, saudara bisa coba searching aja di YouTube. Ya. Oke, itu yang kedua.
Yang ketiga adalah pandemi global yang lebih hebat dari corona. Ya. Pandemi global yang lebih mematikan. Ya, COVID-19 sudah membuktikan bahwa saudara, rapuhnya dunia kita ini terhadap datangnya virus-virus yang masih baru. Ya. Ya, saya nggak tahu, mungkin ke depannya akan datang lagi virus yang lebih canggih lagi, yang baru, yang lebih sukar lagi, yang lebih mematikan lagi, saudara. Ya. Kita nggak tahu, itu bisa terjadi dan itu yang ditakutkan. Ada yang disebut sebagai bioterorisme, ya, di mana orang-orang jahat merekayasa virus di laboratorium begitu rupa yang dapat menyebabkan ada pandemi lagi, tapi dibuat, saudara. Jahat manusia sekarang ini, ya. Nah, itu pandemi global. Ada lagi, saudara, perang nuklir global. Perang nuklir global. Ya, misalnya Amerika Serikat yang punya ratusan hulu ledak nuklir dengan Rusia, belum lagi konflik di Timur Tengah yang sedang hangat-hangatnya sekarang ini, saudara. Itu efeknya, saya sudah katakan, itu bisa menghancurkan peradaban dunia ini. Ya, sudah tahu nggak kalau bom nuklir itu diledakkan, saudara, ada yang disebut dampaknya adalah ada debu dan asap dari ledakan nuklir itu yang dapat menghalangi sinar matahari selama bertahun-tahun, menyebabkan gagal panen global dan kelaparan massal. Ini yang keempat yang ditakuti. Ya. Dan yang terakhir, ini paling baru, yaitu kegagalan teknologi artificial intelligence, AI. AI sekarang saudara punya ChatGPT, punya DeepSeek, enak kita bisa manfaatkan. Tapi banyak ahli takut kalau ini tidak kita kontrol, ya, akan ada terjadi kegagalan teknologi AI. Artinya, saudara, ya, perkembangan kecerdasan buatan yang tidak terkendali itu dapat menyebabkan, saudara, AI ini mengambil sistem yang kritis, sistem senjata nuklir, sistem ekonomi yang kuasai, saudara, robot-robot ini, dan akhirnya dunia atau umat manusia yang menciptakan justru jadi hancur. Saudara, 4 hal ini atau 5 hal ini membuat orang menjadi takut. Ya. Mereka tidak menemukan bagaimana solusi untuk berhadapan dengan dunia yang sedang menuju kebinasaan, saudara. Tapi saya mau bilang begini, Bapak Ibu, ya. Saya percaya, ya, saya sudah paparkan 5 hal, 6 hal tadi, tapi yang saya percaya yang akan terjadi adalah Tuhan Yesus akan datang, gitu aja, paling simpel gitu aja, saudara. Ya, amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan akan turun tangan, gitu loh. Ya, Tuhan yang akan turun tangan, Kristus akan datang kembali. Dan surat Titus pasal 2 ayat 13, kedatangan Kristus buat kita orang percaya adalah pengharapan yang mulia. Bukan sesuatu yang menakutkan. Satu pengharapan yang mulia, Titus 2 ayat 13, yang ada dalam setiap hati orang percaya, Bapak Ibu. Ya, kembali kepada masa Nuh. Jadi selama masa tersebut, saudara, setelah mendengar firman Tuhan, Nuh berkhotbah. Nuh adalah seorang pengkhotbah, dikatakan pengkhotbah kebenaran. Dia bekerja membangun bahtera, dia juga berkhotbah. Alkitab berkata Nuh adalah pemberita kebenaran dan pemberita pertobatan. Nuh menyerukan sambil dia mungkin palu, ya, kerjain itu kapal, setiap detakan palu tok, seperti terdengar suara, bertobatlah hei umat manusia, Tuhan akan menjatuhkan hukuman atas budayamu yang sudah rusak dengan air bah. Ya, jadi saudara, Nuh berseru, bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan. Air bah akan datang. Tapi perhatikan, orang-orang pada zaman Nuh ketawa sebab mereka belum pernah mendengar tentang air bah, nggak ada. Lautan mereka tahu ada, tapi air bah mereka belum tahu kayak apa air bah itu sebelumnya. Mereka belum pernah melihat banjir besar, saudara. Mungkin ahli meteorologi pada zaman Nuh, ya, mungkin ahli meteorologi mengejek Nuh. Nuh, kamu cuma bikin takut aja. Keahlianmu apa sih? Kamu pendidikan mana? Kamu keluar sekolah mana? Ya. Kamu cuma orang Kristen biasa aja, mau nakut-nakutin kami. Jadi mungkin ahli meteorologi pada zaman Nuh, ya,
Oh, tidak ada tanda-tanda hujan, kita belum pernah lihat hujan, nggak ada yang namanya hujan air bah itu. Tidak ada tanda-tanda banjir, orang ini nggak tahu apa-apa. Dia bukan orang pintar, dia bukan orang ilmiah. Siapa Nuh? Mungkin ejekannya seperti itu Bapak Ibu. Orang-orang mencemoohkan Nuh. Mungkin para tukang kayu yang dipekerjakan Nuh, ini cuma dalam hayalan saya. Nuh bisa saja memperkerjakan, menyewa orang-orang untuk bantuin dia berdirikan darah. Tapi mereka semua tidak percaya. Yang mereka cuma kerja, yang penting gua dibayar, ya kan? Tapi mereka tidak ada satupun yang mau percaya kepada apa yang disampaikan Tuhan melalui Nuh. Dan saudara, yang luar biasanya, Nuh gak mau tahu, dia meneruskan terus pekerjaannya, saudara. Nuh tetap melanjutkan pekerjaannya. Yang luar biasanya adalah begini, saudara. Setelah Tuhan berfirman kepada Nuh, Nuh, aku akan menghancurkan budaya yang jahat samamu dengan air bah. Kamu, aku mau selamatkan rumah tanggamu dengan membangun sebuah bahtera. Setelah Tuhan ngomong demikian, Tuhan tidak berfirman lagi selama 120 tahun. Coba bayangkan saudara. Ini luar biasa buat saya. Sebab Nuh tidak mendengar suara Tuhan lagi selama 120 tahun. Jadi selama 120 tahun itu saudara, dia hanya berpegang kepada satu janji firman Tuhan yang pertama dia dengar dari Tuhan. Yang pertama diberi katakan Tuhan kepada dirinya. Dia hanya berpegang kepada janji pertama tersebut. Nah, itu yang kita sebut sebagai iman. Saudara. Itu iman yang sejati. Ya, saudara bisa bayangkan Nuh hanya memiliki satu pesan firman Tuhan dari Tuhan. Dan ia mempercayainya sungguh-sungguh. Dia menerimanya dengan iman. Itu betapa besarnya iman Nuh. Ya. Sebab selama 120 tahun dia tetap bekerja membangun bahtera tersebut. Sampai kesudahan 120 tahun itu mendekat. Dan Tuhan berkata kepada Nuh, tinggal 7 hari lagi Nuh. Aku memberikan kesempatan kepada dunia pada zaman Nuh 7 hari lagi. Kalau mereka tidak bertobat, aku akan menghujani bumi ini dengan hujan 40 hari, 40 malam. Jika mereka tidak bertobat, penghakiman Tuhan akan datang. Dan Bapak Ibu, Alkitab juga sama, memperingatkan saya dan saudara di zaman akhir ini, ya, bahwa dunia akan menghadapi penghakiman ini yang saya mau ingatkan. Saudara mungkin sudah ratusan kali mendengar ini. Ya. Coba baca Yesaya pasal 66 ayat 15. Yesaya 66 ayat 15. Ini Nabi Yesaya yang berkata saudara. Yesaya 66 ayat 15. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api. Dan keretanya seperti angin badai untuk melampiaskan apa? Murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Ini ayat ini bukan isapan jempol dari seorang nabi, ini betul-betul nabi yang diurapi, yang diilhami Roh Kudus. Dan kalau kita berpindah ke perjanjian baru, ada banyak surah ayat-ayat di perjanjian baru yang saya bisa bacakan saudara, ya. Tetapi ini ayat yang saya sering bacakan waktu penguburan, sama saja. Yohanes pasal 14, kalau kita lihat Yohanes 14 ayat 2b dan ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat 2b dan ayat 3. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Waktu saya masih pemuda ya, sekitar tahun 80-an ada film seri ya. Film seri televisi yang sangat terkenal yang diberi judul Highway to Heaven. Siapa pernah lihat ini? Udah lama, tahun 80-an, yang seumuran saya pasti pernah tahu ini. Ini film seri televisi yang sangat populer, Highway to Heaven. Jadi jalan raya untuk ke sorga. Saudara, saya mau katakan satu-satunya jalan ke sorga yang diajarkan, yang disebutkan oleh Alkitab adalah Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Dialah yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan seorang pun sampai kepada Bapa, sampai ke surga, kecuali melalui aku. Akulah jalannya, akulah kebenaran dan akulah hidup.
Saudara coba bayangkan seseorang berdiri dengan penuh keberanian dan berkata begini, aku jalan kebenaran. Oh, aku jalan kebenaran. Dan tidak seorang pun yang bisa datang kepada Allah kecuali melalui aku. Bayangkan saudara, seseorang berkata begini, aku perwujudan dari semua kebenaran. Siapa berani ngomong seperti itu? Aku perwujudan dari semua kebenaran. Apakah itu kebenaran ilmiah? Aku adalah perwujudan daripada kebenaran agama. Akulah perwujudan daripada kebenaran moral. Akulah kebenaran itu sendiri, dan pernyataan yang berani itu disampaikan oleh seorang yang bernama Yesus Kristus. Akulah perwujudan daripada semua kebenaran ilmiah, kebenaran agama, kebenaran moral. Nah, kalau ada orang berani ngomong seperti itu tadi, saudara, akulah perwujudan daripada kebenaran, akulah jalan kebenaran hidup, saudara, ada 3 kemungkinan. Kalau ada orang berani ngomong seperti itu, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama, dia ngibul, dia pembohong. Atau kemungkinan yang kedua adalah, saudara, dia orang gila. Siapa yang berani berkata demikian? Kemungkinan pertama, dia bohong, dia bukan jalan kebenaran. Atau kemungkinan yang kedua, ini orang gak waras yang ngomong kayak begini. Atau kemungkinan yang ketiga, dia betul-betul sebagai jalan kebenaran dan hidup seperti yang dia klaim atas dirinya. Salah satu dari 3, dan kita tahu Yesus adalah sebenarnya yang kita imani. Dialah jalan, saudara, satu-satunya menuju kepada Bapa. Siapa yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saudara, jika Yesus Kristus memang benar adalah anak Allah dan satu-satunya jalan keselamatan, maka satu-satunya cara untuk kita luput dari penghakiman yang akan datang, maka kita harus datang kepada Kristus. Ini memang khotbah penginjilan, saudara. Tapi saya sampaikan di tengah sidang jemaat. Saya katakan sekali lagi, saudara. Saudara harus datang kepada Kristus. Jangan nunggu-nunggu lama lagi, saudara. Ya. Sebab kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Kapan waktu kita akan tiba. Sebab akhir dunia bagi saudara bisa saja nanti malam. Saya katakan, saudara, akhir dunia bagi saudara bisa saja nanti malam. Kita nggak tahu, saudara. Begitu saudara meninggal, saat itu jugalah dunia berakhir bagi saudara. Dan itu bisa terjadi kapan saja, saudara. Itu bagi kita secara pribadi. Tapi bagi seluruh dunia, kehancuran itu tidak akan terjadi seperti yang dipikirkan oleh para ilmuwan. Saya ulangi lagi sekali. Kehancuran bagi seluruh dunia tidak akan terjadi seperti yang dipikirkan atau yang ditakutkan oleh para ilmuwan yang saya sudah katakan tadi, saudara. Mengapa? Karena mereka tidak kenal Yesus Kristus. Karena mereka tidak memperhitungkan Tuhan. Mereka berpikir demikian itu lepas dari Kristus, lepas dari rencananya, lepas dari Alkitab, dan mereka ketakutan sendiri. Ya, mereka tidak memperhitungkan Tuhan bahwa ada di dalam dunia ini atau ada di alam semesta ini, saudara, seorang Tuhan yang punya rencana, seorang Tuhan yang penuh kasih, seorang Tuhan yang penuh belas kasihan. Dialah Tuhan yang memiliki segala rencana yang indah buat kita. Dia juga Tuhan yang akan menghakimi. Tetapi saudara, akan ada orang-orang yang akan diselamatkan dari kekacauan ini. Akan ada orang-orang yang diselamatkan dari kehancuran ini. Dan Tuhan akan membangunkan dunia yang baru dan kerajaan yang baru. Dan hari itu pasti akan datang, Bapak Ibu. Ketika para murid 2000 tahun yang lalu, ya, kami baru pergi dari mengunjungi kembali tempat di Bukit Zaitun, sudah di mana Yesus terangkat. Ketika para murid melihat Yesus naik ke surga, mereka berdiri di dalam keheningan. Mungkin air mata mereka menetes sebab menyaksikan sang guru yang mereka kasih berangkat
pulang ke sorga, saudara. Dan kemudian mereka dikagetkan dengan datangnya dua malaikat dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga itu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga, dia akan datang kembali." Saudara. Pertanyaannya, kapan Kristus datang kembali? Banyak orang berspekulasi. Makanya saudara, saya tidak mau kejebak ke situ. Ya, saya nggak tahu. Kita tidak tahu, bahkan Yesus sendiri bilang begini, tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat di surga juga tidak tahu, bahkan anak pun tidak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Dan Yesus juga berkata, sebab itu berjaga-jagalah. Umat Tuhan berjaga-jagalah karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Pertanyaannya, apakah kita siap? Ini yang saya mau katakan. Apakah saudara dan saya siap? Coba saudara berhenti sejenak dan pikirkan dan renungkan itu. Apakah saya benar-benar sudah siap untuk kedatangan Kristus Yesus yang akan datang menghakimi bumi ini? Coba saudara renungkan. Dalam Amos pasal 4. Ya, di Amos pasal 4 tertulis, bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu. Nabi Amos menantang umat Israel, bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhanmu. Pertanyaan itu juga untuk saya dan saudara, apakah kita Elohimar sudah siap? Ya mungkin saudara katakan, oh ya saya sudah dibaptis. Saya sudah dibaptis. Oh, saya terdaftar sebagai anggota gereja nomor ke 127 umpamanya, saudara. Bukan itu yang saya tanyakan. Ya, saya tidak menyangka. Ya itu tentu baik. Itu adalah persyaratan, saudara. Ya, baptisan, ya, anggota gereja, saudara. Tetapi yang saya pertanyakan begini, saudara. Sudahkah saudara benar-benar gini loh, benar-benar menerima Yesus Kristus dalam hatimu? Artinya begini, sudahkah saudara benar-benar bertobat? Itu aja deh. Sudahkah kita sungguh-sungguh bertobat? Saudara mengerti nggak apa sih arti pertobatan? Kadang-kadang kita belajar tentang teologi yang tinggi-tinggi, saudara. Ya, tapi soal pertobatannya masih bingung. Padahal pertobatan itu hal yang sangat mendasar dalam kekristenan, Bapak Ibu. Makanya saya katakan, ya, pertanyaan yang sangat mendasar yang perlu diingatkan sekali lagi, sebab pertobatan itu bukan cuma satu kali, tapi itu merupakan gaya kehidupan Kristiani kita mengiring Tuhan. Kita sudah bertobat, kita sedang bertobat, dan kita terus akan bertobat, dan kita hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman, dari kekudusan kepada kekudusan, sampai gereja itu mencapai kesempurnaannya. Ya, makanya saya canangkan lagi, sudahkah saudara bertobat? Saya nggak mau tahu saudara dibaptis, puji Tuhan saya senang. Saya nggak mau tahu saudara anggota gereja, tapi pertanyaannya, sudahkah saudara bertobat? Bertobat itu berarti berubah, gitu aja lah, simpelnya saudara. Ya, bertobat itu berarti mengubah cara berpikir saudara tentang Tuhan. Bertobat itu berarti mengubah cara berpikir saudara tentang Tuhan, tentang diri saudara sendiri, dan tentang sesama saudara. Kita berubah pandangan kita tentang siapa Tuhan, tentang siapa diri kita sendiri di hadapan Tuhan, dan tentang sesama kita diubahkan waktu kita bertobat, waktu kita percaya. Bertobat itu berarti kita hidup, ya, berarti hidup saudara diubahkan di bawah kepemimpinan Kristus Yesus. Bertobat itu berarti saudara mulai mengasihi orang-orang yang mungkin tadinya kita anggap sepi. Tapi waktu kita bertobat, kita mulai memperhatikan jiwa-jiwa. Kita mulai memperhatikan orang-orang yang tertindas. Saudara, bertobat itu berarti Tuhan akan memberikan kepada saya dan saudara kekuatan untuk mulai mengasihi orang-orang di sekitar kita, bahkan suku yang berbeda dari suku saudara. Suku mungkin yang saudara nggak senang, saudara. Mungkin itu satu suku yang fanatik, suku yang bagaimana, saudara.
Tapi waktu saudara bertobat, Tuhan mengubah hati kita. Bertobat adalah perubahan dalam cara berpikir kita. Bertobat artinya kita saudara, bertobat itu berarti Tuhan akan masuk dalam hidup saudara melalui pribadi Roh Kudus dan memberi saudara kemampuan dan kekuatan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama saudara yang percaya. Katakan amin. Itu bertobat. Nah, saya mau bilang begini saudara, bahwa ada begitu banyak hal yang akan terjadi ketika saudara datang kepada Tuhan dan betul-betul bertobat. Hal-hal lama dalam hidup saya dan saudara yang salah harus kita buang. Halo Elohimers. Hal-hal lama dalam hidup saya dan saudara yang enggak benar harus saudara lepaskan, harus saudara tinggalkan. Saudara, kita harus membayar harga. Saya mau bilang begini, mengiring Kristus bukanlah hal yang mudah. Sekali lagi, mengiring Kristus bukanlah hal yang murah. Halo. Sekali lagi saudara, mengikut Kristus bukanlah hal yang murah dan mudah, saudara. Gereja ini, ya, berita yang saya sampaikan, kami tidak mau menawarkan kasih karunia yang murahan. Kasih karunia yang murahan atau pertobatan yang cetek, yang dangkal, saudara. Kami tidak menawarkan saudara mengikut Kristus separoh-separoh. Kami tidak menawarkan dan menganjurkan mengikut Kristus setengah-setengah. Sebab Yesus bilang begini, jika seorang mau mengiring aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Dan saya tahu itu tidak mudah, tidak gampang Bapak Ibu. Mengiring Tuhan dan memikul salib tiap hari, mengatakan yes kepada kehendak Tuhan dan tidak kepada keinginan daging kita. Paulus berkata, ya dalam salah satu suratnya, surat Filipi kalau nggak salah, bahwa semua orang yang hidup beribadah kepada Allah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Wah, ini nggak enak. Tapi dia dalam firman Tuhan bahwa semua yang hidup beribadah kepada Allah dalam Kristus Yesus akan menderita, saudara. Banyak orang sekarang menjauhi penderitaan. Memang kita nggak mau cari gara-gara, saudara, ya. Tetapi sudah disifatkan oleh Alkitab. Saudara, kalau mau sungguh-sungguh iring Kristus, kita akan mengalami penderitaan. Orang-orang mungkin akan mentertawakan iman saudara, sama seperti mereka mentertawakan Nuh. Tetapi iman saudara harus betul-betul kuat dan berakar di dalam Kristus. Iman saudara nggak perlu iman yang besar. Tapi Tuhan katakan iman yang sebesar sebiji sesawi, itu biji sesawi adalah biji yang sangat kecil, hampir gak kelihatan. Tapi jika iman sebesar sekecil biji sesawi, tapi ditaruh di dalam Kristus, itu cukup. Iman sekecil biji sawi ditaruh di dalam Kristus, itu sudah cukup. Jadi saudara, bertobatlah dan letakkan iman saudara serta komitmen saudara di dalam Kristus. Apakah saudara siap? Apakah saudara mempersiapkan diri saudara? Saya tutup dengan ini saudara. Seorang gadis kecil, masih kecil, berusia 5 tahun begitu. Dia mau terbang sendirian dari kota A ke kota B. Ya, dia diantar oleh ibunya. Ya, ke airport, ya, dia akan pergi ketemuin opa omanya di kota B, dan ibunya melihat anaknya sedikit ragu-ragu, agak takut begitu, ya, dia kasih tahu, ya, ibunya sudah ngatur begitu rupa agar nanti kakek neneknya bisa jemput dia nanti, ya kan, dijemput nanti di airport. Jadi kamu berangkat, aku antar, ya. Dan kamu pasti akan dijemput oleh kakek nenekmu. Nah, selama hari-hari sebelum keberangkatan, saudara, ibunya terus meyakinkan anak perempuan ini umur 5 tahun, kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak perlu khawatir karena kakek pasti ada di bandara kalau kamu sampai dan menjemput kamu. Dia sudah nunggu kamu di bandara sana, ya. Dan ketika akhirnya saat perpisahan dan tiba hari H,
Dengan air mata mengalir si anak kecil itu, ya, ibunya bilang begini, "Nak, kamu takut ya?" Enggak sih, iya takut juga sedikit. Tetapi ini menarik, tetapi setiap kali aku merasa takut, aku hanya mengingat satu saja, bahwa siapa yang akan menjemput dan menunggu aku di ujung perjalanan, aku tidak takut lagi. Bapak Ibu, siapa yang menunggu di ujung perjalanan kita? Siapa? Itu membuat saudara untuk tidak takut lagi. Amin. Tidak usah takut. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya.